Bapak Ihsan 2023 dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara Ihsan Budi Prasetya kenakan hukuman penjara seumur hidup. Dengan terdakwa Ihsan, Gaga, Haris, Ilham, Bintang, Farhan, dan Catherine. Baik, saya akan memulai persidangan hari ini. Sidang di Kota Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana pembunuhan berencana pada sidang pertama dengan acara pemeriksaan dengan tersangka hari ini 2023 dinyatakan terbuka untuk umum. Penuntut umum, apakah sudah siap? Siap Majelis Hakim. Penasihat hukum, apakah sudah siap? Siap Majelis Hakim. Kepada para tersangka, dipersilahkan memasuki ruangan sidang. Kemudian pemanggilan pertama, terdakwa atas nama Gaga Prakasa Putra dan Ridwan Haris dipersilahkan memasuki kursi sidang. Apakah saudara-saudara sehat dan siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Baik, saya akan bacakan identitas para tersangka. 1. Identitas terdakwa. Nama lengkap Gaga Prakasa Putra, umur 24 tahun, tempat tanggal lahir Jakarta 28 Mei 1999. Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan staf marketing. Nama lengkap Ridwan Haris, umur 34 tahun, tempat tanggal lahir Jakarta 21 September 1989. Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan supir. Dalam kasus ini, apakah saudara-saudara didampingi penasihat hukum? Apakah benar Anda berdua adalah pengacara hukum dari terdakwa? Benar Majelis Hakim. Penasihat hukum, apakah para terdakwa membawa surat kuasa khusus dan surat izin? Ada Majelis Hakim. Saatnya Majelis jam Hakim, 7. kami ingin mengumumkan bahwa salah satu terdakwa kami, yakni Bapak Ridwan Haris, telah memutuskan untuk bekerja sama dengan pihak kejaksaan sebagai justice kolaborator. Dia bersedia memberikan informasi penting yang dapat membantu mengungkap jaringan kejahatan ini. Baru mengajukan sekarang. Mengapa tidak diajukan sebelumnya? Ini terlalu sengaja. Tuan Hakim, maaf. Klien saya baru-baru ini memutuskan untuk bekerja sama setelah merasa bertanggung jawab atas perbuatannya. Kami yakin informasi yang dia berikan dapat memperjelas konteks kasus ini. Bagaimana kami bisa mempercayai informasi dari seseorang yang berubah haluan? Klien kami memahami konsekuensi dari tindakannya dan bersedia memberikan keterangan yang dapat diuji. Ini bukan sekedar usaha untuk menghindari hukuman, tapi juga untuk memberikan kontribusi positif dalam penegakan hukum. Namun tidak akan mengubah kesimpulan bahwa terdakwa lainnya terlibat dalam kejahatan pembunuhan ini. Kami berharap bahwa keputusan ini memberikan ruang bagi keadilan dan membantu mengungkapkan kebenaran di balik kasus ini. Baiklah, nanti saya dan hakim yang lain akan bicarakan. Sekarang tunjukkan surat-suratnya. Yang Mulia Hakim, izinkan saya untuk memeriksa surat keterangan. Silakan. Penuntut umum, silakan dengan dakwaan para saudara. Terima kasih Majelis Hakim. Surat dakwaan nomor registrasi perkara PDM 01 garis miring SKA garis miring FC 1 garis miring 4 garis miring tahun 2023. 1. Identitas terdakwa.
Nama lengkap Gagah Prakasa Putra, umur 24 tahun, tepat tanggal lahir Jakarta 28 Mei 1999, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan warga negara Indonesia, alamat Jalan Jati RT 16 RW 001, Perum Melati, agama Islam, pekerjaan sah marketing. Surat dakwaan yang kedua atas nama lengkap Ridwan Haris, umur 34 tahun, tepat tanggal lahir Jakarta 21 September 1989, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan warga negara Indonesia, alamat Jalan Kendari RT 3 RW 5, agama Islam, pekerjaan supir. Kronologi kejadian. Pada tanggal 27 Agustus tahun 2023, diadakan pesta di sebuah mansion Jarungga. Terdapat kasus pembunuhan di dalamnya dengan korban atas nama Bapak Ihsanul, seorang pengusaha kaya yang ditemukan tewas di ruang keluarga dengan bekas tusukan di dada. Terdapat juga sebuah bukti alat pembunuhan yakni sebuah pisau dan sapu tangan untuk menusuk tubuh dan membekap korban, lalu terdapat 12 luka tusukan. Kemudian hasil otopsi yang dilakukan oleh ahli forensik menyatakan bahwa jantung korban diketahui ditusuk hingga merusak tulang rusuk. Kemudian Bapak Ihsanul selaku korban mengalami pendarahan parah. Diketahui lambung korban juga ditemukan obat tidur yang menjadi bukti lain bahwa sebelumnya Bapak Ihsanul dibunuh dalam keadaan setengah sadar. Ternyata didapati salah satu bukti stroke yang ditemukan oleh apotek Merdeka Sakti. Setelah dilakukan penyelidikan, ternyata transaksi untuk obat tidur jenis berat sebanyak 12 tablet atas nama Gaga. Kemudian supir yang bernama Ridwan Haris juga ikut terlibat dari kasus ini dikarenakan adanya bukti uang suap sebesar 10 juta rupiah yang diberikan oleh pelaku pembunuhan sebagai uang tutup mulut. Majelis hakim di sini untuk bukti-bukti yang telah kita cantumkan. Baik, untuk jaksa penuntut umum silakan bacaan tuntutan. Dituntut dengan pasal 56 KUHP yang berbunyi bahwa seseorang dapat dipidana sebagai pembantu kejahatan apabila mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan atau mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Baiklah, kita mulai dengan saudara Haris terlebih dahulu. Silakan dari pihak jaksa boleh bertanya kepada terdakwa dan penasihat hukum. Baiklah, terima kasih Majelis Hakim. Saya ingin bertanya kepada pihak saudara Haris, sudah berapa lama menjadi supir untuk terdakwa Ihsan? Izin menjawab. Saya sudah bekerja dengan Pak Ihsan selama 3 tahun. Baik, apakah saudara Haris sendiri mengenal korban? Klien saya kenal dengan korban karena Mas Ihsan itu saudara dari Pak Ihsan. Serta klien saya menambahkan bahwa dia sering mengantarkan Pak Ihsan bertemu dengan korban, yakni Ihsan. Oke, apa saudara Haris mengetahui bahwa ada permasalahan antara korban dan juga terdakwa Ihsan? Bagaimana awal mulanya dan juga saya ingin Pak Haris sendiri yang menjawab. Izin menjawab Pak Hakim, ya saya tahu, saya udah kenal sama Pak Ihsan. Pak Ihsan sering cerita ke saya. Jadi awal masalahnya itu karena ribut sengketa tanah warisan. Tanah yang harusnya punya Pak Ihsan malah jadi punya Pak Ihsanul. Selain itu Pak Ihsan juga sering cerita ke saya kalau dia tuh sering banget dibanding-bandingin sama Pak Ihsanul. Waktu itu ada satu kejadian Pak Ihsan itu berantem sama Pak Ihsanul sampai marah banget, sampai benci banget mungkin. Saya juga nggak tahu sih kalau sampai dibunuh gitu. Padahal Mas Ihsanul juga orangnya baik ke saya sama semua orang juga. Lalu apa saudara Haris tahu mengenai rencana pembunuhan? Saya nggak tahu karena Pak Ihsan akhir-akhir ini udah nggak cerita lagi dan lebih sering diem. Mungkin bisa diceritakan kembali kronologi pembunuhan menurut versi saudara Haris. Waktu itu Pak Ihsan minta dianterin ke pestanya Mas Ihsanul sebelum ke mansion Jarungga. Waktu itu Pak Ihsan bawa pisau sama beberapa barang, saya nggak tahu, saya situ juga bingung sama takut. Waktu itu Pak Ihsan cuma bilang buat anterin aja ke situ. Terus Pak Ihsan ngasih duit ke saya dan suruh saya buat diem. Itu aja sih. Lalu kenapa saudara menerima uang tersebut? Karena saya lagi butuh duitnya juga, Bu. Ya. Sepertinya pertanyaan dari jaksa sudah cukup untuk klien saya. Bagaimana saudara penuntut umum? Apakah sudah jelas yang disampaikan oleh saudara Haris? Sudah, Majelis Hakim. Selanjutnya untuk terdakwa Gagah dan juga penasihat hukumnya sudah siap? Saya tanya lagi ya, apakah terdakwa mengerti dengan dakwaan yang dibicarakan penuntut umum? Apakah pihak penasihat hukum akan melakukan pembelaan? Sudah, Majelis Hakim.
Baiklah, dari pihak jaksa, silakan boleh bertanya kepada terdakwa dan penasihat hukum. Baiklah, terima kasih Majelis Hakim. Yang pertama saya ingin menanyakan tentang kronologis sebenarnya yang terjadi kepada saudara terdakwa Gaga. Pada saat itu saudara membeli obat, dan apakah benar obat itu langsung diberikan kepada korban, yaitu Bapak Ihsanul? Izin menjawab Majelis Hakim. Pertama, Gaga membelikan obat tersebut atas dasar disuruh oleh seseorang dan bukan atas kehendak dia sendiri. Kedua, dia tidak memberikan obat tersebut kepada korban. Lalu bagaimana bisa obat yang diberikan oleh terdakwa Gaga sampai kepada korban Ihsanul? Begini jaksa, klien saya bilang bahwa saat dibelikan obat itu, dia tidak disuruh seseorang dan seharusnya dia tidak dapat dihukum atas hal tersebut. Disuruh seseorang. Lalu siapa yang menyuruh terdakwa untuk melakukan, wahai penasihat hukum? Dari menurut keterangan yang klien saya bilang bahwa dia memberikan obat tersebut kepada pamannya yang katanya pamannya sedang mengalami insomnia berat dan memerlukan obat tersebut. Apakah penasihat hukum sendiri memiliki saksi dari pernyataan tersebut atau hanya sekedar berbicara saja untuk melindungi terdakwa? Saya sudah menyiapkannya, yang mulia Majelis Hakim, izinkan saya menghadirkan saksi untuk mendukung saya. Baiklah, kalau begitu terima kasih atas pernyataan dari penasihat umum. Selanjutnya tolong panggilkan saksi dari pihak tersangka. Baik, sebelumnya kepada para tersangka untuk dipersilakan meninggalkan kursi sidang terlebih dahulu. Kepada para saksi dari pihak tersangka dipersilahkan untuk menghadiri kursi sidang. Baik, selanjutnya pernyataan dari saudara saksi. Sebelum itu, pada para saksi akan diminta untuk mengucapkan sumpah saksi terlebih dahulu. Baiklah, berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum dimintai keterangannya, Anda akan disumpah terlebih dahulu. Apakah Anda siap? Siap, Majelis Hakim. Ulangi setelah saya. Saya bersumpah. Silakan duduk kembali. Baiklah, Anda sudah berjanji, jadi tolong berikan kesaksian yang berdasarkan kebenarannya. Baik, Majelis Hakim. Jadi ketika saya sedang berdiskusi di ruang tamu, tiba-tiba ada Gaga menghampiri saya lalu bertanya di mana Faisan berada. Lalu saya langsung memanggil Faisan. Saya bilang, Pak, Bapak dicari memanggil Gaga. Lalu setelah itu saya lanjut diskusi. Tapi sebelum itu saya melanjutkan diskusi, saya sempat mendengar sedikit percakapan mereka. Faisan bertanya kepada Gaga, apakah ini targetnya sudah sesuai apa yang saya minta? Lalu Gaga menjawabnya, ya om sudah seperti yang saya minta, target dengan dosis yang sangat besar. Lalu dari situ saya lanjut mengerjakan kembali pekerjaan saya karena saya tidak mau terlalu dengan itu. Sekian kesaksian saya, Majelis Hakim. Oke, selanjutnya kesaksian Anda, Saudari Kaila. Terima kasih Majelis Hakim. Jadi saya kenal betul dengan Gaga karena Gaga anaknya baik dan nurut kepada kedua orang tuanya. Jadi dia tidak mungkin melakukan hal sekejam itu kepada orang tua sendiri. Walaupun Gaga anak tiri, yang saya lihat dia sangat menurut kepada orang tuanya. Dia sayang banget, sering pelukan, sering rangkul-rangkulan, sering berbagi cerita. Jadi yang saya lihat dia benar-benar dekat sekali. Segitu saja Mas. Bagaimana saudara penuntut umum? Apakah sudah jelas dengan disampaikan oleh saksi? Sudah. Bagaimana saudara penuntut umum? Apakah sudah jelas dengan disampaikan oleh saksi? Sudah, Majelis Hakim. Baik, selanjutnya panggilkan terdakwa selanjutnya. Pada para saksi dipersilakan meninggalkan kursi sidang. Agenda selanjutnya kepada para terdakwa atas nama Ilham, Farhan, Bintang, Henry, dan juga Ihsan dipersilakan memasuki kursi sidang. Apakah
Apakah saudara-saudara sehat dan siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Baik, saya akan membacakan identitas para tersangka. Yang pertama, nama lengkap Ilham Kamil, umur 25 tahun, tempat tanggal lahir Jakarta 2 Januari 1998, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan pelayan. Yang kedua, nama lengkap Farhan Bayu, umur 25 tahun, tempat tanggal lahir Jakarta 30 Maret 1998, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan pelayan. Yang ketiga, nama lengkap Bintang Purnama, umur 25 tahun, tempat tanggal lahir Jakarta 10 Maret 1998, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan pelayan. Yang keempat, nama lengkap Hendriansyah, umur 26 tahun, tempat tanggal lahir Jakarta 14 Januari 1997, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan pelayan. Yang kelima, nama lengkap Ihsan Budi Prasetya, umur 43 tahun, tempat tanggal lahir Jakarta 18 Juli 1980, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan kepala Chef Compliance Affairs. Dalam kasus ini, apakah saudara-saudara didampingi oleh penasihat hukum? Ya, Majelis, kami didampingi oleh pengacara kami yang bernama Nakia. Dan kalau saya majelis didampingi oleh Kania. Apakah benar Anda adalah pengacara hukum dari para terdakwa? Ya, benar Majelis Hakim, saya mendampingi. Ya benar. Majelis Hakim, saya mendampingi Ihsan. Penasihat hukum, apakah para terdakwa membawa surat kuasa khusus dan surat izin penasihat hukum? Ada Majelis Hakim. Tunjukkan. Yang mulia Hakim, izinkan saya untuk memeriksanya. Silakan. Berikutnya, para majelis hakim akan meminta penuntut umum untuk membacakan dakwaannya kepada para terdakwa. Kita mulai dari para terdakwa pelayan, kemudian dilanjutkan ke terdakwa saudara Ihsan. Penuntut umum sudah siap dengan dakwaan para saudara? Sudah Majelis Hakim. Tetap diingatkan kepada para saudara untuk memperhatikan dakwaan yang akan dibicarakan, karena ada saatnya nanti saudara memiliki hak untuk menanggapinya. Begitu pula dengan jaksa dan penasihat hukum. Saudara-saudara mengerti? Oke. Penuntut umum, silakan dengan dakwaan para saudara. Terima kasih Majelis Hakim. Sebelumnya dalam kasus ini para terdakwa dituntut atas pasal 340 KUHP tentang tindak pidana kejahatan. Kemudian untuk terdakwa atas nama Ihsan dikenakan pasal berlapis yaitu di dakwaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 340 KUHP tentang kejahatan, pasal 459 Undang-Undang 1/2023 tentang tindak pembunuhan berencana, dan pasal 338 KUHP tentang kesengajaan merampas nyawa orang lain. Apakah para terdakwa mengerti dengan dakwaan yang dibicarakan penuntut umum? Mengerti Majelis Hakim. Mengerti. Bagaimana penasihat hukum Nakia, apakah akan melakukan pembelaan? Tidak Majelis Hakim. Baiklah, dari pihak jaksa silakan boleh bertanya kepada terdakwa dan penasihat hukum. Baiklah, terima kasih Majelis Hakim. Saya ingin bertanya kepada pihak penasihat hukum, bagaimanakah cara pelayan yang ada di sini membantu upaya pelaku pembunuhan dalam tindak pembunuhan korban? Izin menanggapi. Untuk itu klien saya memang mengakui jika mereka berempat ini memang sudah membagi-bagi tugas, di mana ada yang memberikan minuman, ada yang memberikan informasi kepada pelaku utama, bahkan ada yang menjaga. Seperti itu. Berarti berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh pihak pengacara, korban juga ikut melakukan kasus pembunuhan tersebut. Izin menyangkal, menurut pasal 56 KUHP, mereka ini mereka ini masuk ke fase kedua, di mana mereka ini tidak melukai korban, namun mereka ini hanya membantu dalam membuka jalan kepada sang pelaku. Jadi bisa dibilang mereka ini hanya pesuruh saja, hanya membantu saja, bukan pembantu secara primer. Dan sebaiknya hukuman tidak sepenuhnya jatuh kepada mereka. Tuan Hakim, menurut penuturan dari sang pengacara sangatlah berbelit-belit. Sudah jelas bahwa faktanya
mereka memang membantu tindak pembunuhan ini. Saudara jaksa, kami di sini hanya mencari keadilan. Sebaiknya jika adanya keraguan dalam penyelidikan ini dapat ditindak kembali demi terlaksananya keadilan yang sebenar-benarnya. Baik, sudah cukup saudara-saudara, kita lanjutkan saja ke terdakwa terakhir. Saya tanya lagi ya, apakah terdakwa mengerti dengan dakwaan yang dibicarakan penuntut umum? Apakah pihak penasihat hukum akan melakukan pembelaan? Ya, majelis hakim. Karena tuntutan jaksa terhadap klien saya tidak masuk akal dan sangat mengada-ngada. Jangan ada fakta-fakta baru bisa membuat persepsi tentang klien saya. Majelis hakim, izin saya tegaskan bahwa bukti-bukti yang ada sudah jelas menusuk pada terdakwa Ihsan. Bahkan bukti yang kami miliki sudah lebih dari cukup. Penasihat hukum hanya mencoba menciptakan keraguan tanpa dasar yang jelas. Izin majelis hakim. Majelis hakim, bukti-bukti yang diberikan oleh jaksa penuntut itu masih sangat kontroversial dan menimbulkan banyak sekali perspektif. Kami mohon berikan waktu untuk melakukan penyelidikan agar ditemukannya kasus pembunuh dari kasus ini sebenarnya. Ini hanya taktik pengalihan majelis hakim. Kami sudah memberikan waktu yang cukup dan tidak ada bukti baru yang diajukan oleh pihak belakang. Ini hanya upaya untuk mengulur waktu. Di sini kami memiliki botol yang memang sudah habis obat tabletnya. Kemudian di sini juga ada lap yang dipakai untuk membunuh korban. Setelah itu ada struk untuk pembelian obat. Setelah itu ada alat untuk pembunuhan. Ya, kami sudah membawa bukti dari rekaman CCTV dan mendatangkan saksi ahli untuk memperkuat dakwaan kami. Majelis hakim, saya yakin dalam proses penyidikan lebih lanjut kebenaran akan terungkap bahwa siapa pelaku dari kasus ini sebenarnya. Selain memiliki barang bukti rekaman CCTV, saya juga akan menghadirkan saksi. Hakim izinkan saya menghadirkan saksi TKP berlangsung. Sudah, penasihat hukum, kita akan menghadirkan saksi dari pihak jaksa yang bersaksi. Setelah kemudian kita akan lihat rekaman CCTV yang ada untuk melihat kebenarannya. Selanjutnya, tolong panggilkan saksi dari pihak jaksa. Sebelum itu, pada para tersangka dipersilahkan meninggalkan kursi sidang. Baik, yang selanjutnya pada saudara saksi dari pihak jaksa dipersilakan untuk masuk dan duduk di kursi sidang. Baik, selanjutnya pembacaan sumpah dari saudara saksi. Para saksi akan diminta untuk mengucapkan sumpahnya terlebih dahulu. Dipersilakan untuk berdiri. Baiklah, berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum dimintai keterangannya, apakah Anda siap untuk disumpah terlebih dahulu? Siap, majelis hakim. Ulangi setelah saya. Saya bersumpah Saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan seluruh kejadian dengan sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. Baik, persilakan untuk kembali. Baiklah, Anda sudah berjanji, jadi tolong berikan kesaksian berdasarkan kebenarannya. Dimulai dari saudari Ciara terlebih dahulu. Saya masuk ke ruangan dalam keadaan kondisi tergeletak dan sudah berlumuran darah. Berapa lama sejak Anda menemukan korban? Saya kira 1 jam yang lalu karena kondisinya sudah sangat tidak kondusif dan sudah berlumuran darah. Apakah Anda melihat tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban ataupun luka pada tubuh korban? Ya, majelis hakim, ada bekas luka tusukan yang sangat banyak pada bagian dada korban, dan di sini kami mengira bahwa ini adalah aksi pembunuhan, bukan hanya kecelakaan biasa.
Terima kasih atas keterangannya. Apakah ada hal lain yang perlu Anda tambahkan? Tidak, Majelis Hakim, karena posisinya di situ sudah sangat bahaya, sudah sangat tidak memungkinkan karena sudah berlumuran darah dan langsung menelpon polisi. Baik, terima kasih atas keterangan saudara. Saksi selanjutnya saya akan kembalikan ke pihak jaksa. Izin untuk Majelis Hakim, saya juga menghadirkan saksi ahli forensik dan saksi psikologi untuk memperkuat dakwaan saya terhadap terdakwa. Baiklah, saya saudara jaksa, silakan bawa saksi ahli ke dalam ruangan persidangan. Kepada para saksi dipersilakan meninggalkan persidangan. Baik, selanjutnya penyebutan sumpah dari saudara saksi. Kepada para saksi dipersilakan berdiri terlebih dahulu untuk mengucapkan sumpah. Apakah saksi sehat hari ini? Sehat, Majelis Hakim. Apakah saksi siap mengikuti persidangan ini? Siap, Majelis Hakim. Apakah benar saksi bernama Eka hari ini berusia 52 tahun dengan pekerjaan sebagai dokter forensik di Rumah Sakit Jakarta dan Marsha Paula dengan pekerjaan sebagai dokter psikologi ahli di Rumah Sakit Kesehatan Jakarta? Benar, Majelis Hakim. Baiklah, Anda sudah berjanji, jadi tolong berikan kesaksian berdasarkan kebenarannya. Dimulai dari saudari dokter Eka terlebih dahulu. Baik, Majelis Hakim. Departemen Kesehatan Kota Jakarta, Rumah Sakit Umum Mantap Selalu, Jalan Kuningan Hijau, nomor 21, Jakarta. Dengan ini, saya sebagai tenaga ahli menyatakan dengan sebenarnya bahwa pada kasus pembunuhan almarhum Ihsanul Farel Reynaldi setelah dilakukan tindakan otopsi, ditemukan adanya 12 luka tusukan pada tubuh almarhum, serta adanya obat tidur jenis berat pada lambung almarhum. Obat tersebut masuk ke dalam tubuh Ihsanul yang membuat dia mengantuk sehingga ketika dibunuh dia tidak terlalu dapat memberontak. Kemudian luka tusuk di tubuh Ihsanul terindikasi sudah ada sekitar 1 jam yang lalu. Ini menandakan pembunuhan pergi meninggalkan lokasi dengan cepat. Apabila di kemudian hari terbukti apa yang saya nyatakan ini tidak benar, saya bersedia untuk dituntut secara yuridis. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Saya punya bukti hasil otopsi ini Majelis Hakim. Di sini jantung tertusuk 12 tusukan yang mengakibatkan pendarahan. Selanjutnya lambungnya dikasih obat tidur yang membuat dia tidak memberontak saat dibunuh. Terima kasih Majelis Hakim. Baik, terima kasih saudari dokter Eka. Selanjutnya untuk saudari dokter Marsha dipersilakan kesaksiannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya Majelis Hakim. Di sini saya sudah membuat 2 surat keterangan kesehatan jiwa. Ditemukan hasil surat keterangan kesehatan jiwa atas nama rumah sakit yang menyatakan bahwa atas nama Ihsan Budi Prasetya, setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan fisik dan jiwa, hasil menyatakan bahwa pasien mengalami gejala kesehatan mental, kesehatan fisik yang dimana pelaku terkena narcissistic personality disorder atau NPD. Yang kedua ada hipertensi ringan. NPD atau disebut juga Narcissistic Personality Disorder atau gangguan kepribadian narasistik adalah salah satu jenis gangguan mental di mana pengidapnya menganggap dirinya lebih baik dan lebih penting daripada orang lain, sehingga orang lain harus mengagumi, mencintai, dan membanggakannya. Pengidap NPD cenderung memiliki rasa percaya diri yang sangat tinggi. Namun di balik itu semua, ia juga menjadi lebih sensitif terhadap kritikan orang lain. Dengan gangguan ini juga cenderung memiliki empati yang rendah terhadap orang lain. Lalu setelah dilakukan pemeriksaan yang kedua, pasien yang lain menyatakan tidak mengalami gangguan kejiwaan, tetapi melalui pemeriksaan kesehatan fisik ditemukan beberapa penyakit pada pasien seperti Ridwan Haris, hipertensi ringan, diabetes untuk pasien Bintang Purnama, dan Farhan Bayu Alfarizi. Baiklah, terima kasih atas kesaksian saudara berdua. Sepertinya kita hanya tinggal melihat bukti rekaman CCTV yang akan diputar oleh pihak jasa. Tolong siapkan rekaman CCTV-nya. Mabok nih kayaknya gitu. Mabok nih ini.
Berikutnya adalah pemanggilan kepada seluruh tersangka untuk kembali masuk ke dalam ruangan sidang. Baik para hadirin sekalian, setelah melalui pembacaan dakwaan dari para penuntut umum dan penasehat hukum beserta hakim, sampailah kita ke akhir dari persidangan. Selanjutnya adalah pembacaan keputusan dan vonis kepada para tersangka oleh hakim. Sebelum itu, kepada jaksa diminta untuk terakhir kalinya membacakan tuntutannya. Terima kasih. Majelis Hakim, saya menuntut untuk para terdakwa yang ini. Saudara terdakwa Gagah dipenjara selama 1 tahun penjara atas pasal 56 KUHP. Terdakwa Haris dijatuhi hukuman selama 3 tahun penjara atas pasal 56 KUHP. Terdakwa Ilham, Farhan, Bintang, dan Henry semuanya dijatuhi hukuman 5 tahun penjara atas pasal 56 KUHP. Dan yang terakhir, saudara terdakwa Ihsan dijatuhi hukuman mati atas pasal 340 KUHP, pasal 459 Undang-Undang 1/miring tahun 2023 dan pasal 338 KUHP. Baik, terima kasih pihak jaksa. Dengan ini dinyatakan bahwa sudah diputuskan para terdakwa saudara mendapatkan vonis yakni sebagai berikut. Terdakwa Gagah tidak dipenjara dan dibebaskan dari hukuman dikarenakan minimnya bukti yang ada. Terdakwa Haris dijatuhkan hukuman 1 tahun penjara. Terdakwa Ilham, Farhan, Bintang, dan Henry semua dijatuhkan hukuman 5 tahun penjara. Berdasarkan bukti dan pernyataan yang telah disampaikan pada saat persidangan menunjukkan saudara Ihsan Budi Prasetya terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap pasal 340 KUHP tentang tindak pidana kejahatan, yaitu melakukan pembunuhan berencana. Oleh karena itu, saudara Ihsan Budi Prasetya dikenakan hukuman penjara seumur hidup. Dengan begitu, para hadirin sekalian, sidang kasus hari ini, Rabu 22 November 2023 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berakhir dengan tersangka Ihsan Budi Prasetya dijatuhkan hukuman seumur hidup penjara. Baik, perkara hari ini dinyatakan selesai dan sidang ditutup. Agenda terakhir kepada para majelis hakim dipersilahkan meninggalkan ruangan sidang dan para hadirin diminta untuk berdiri. Para tersangka akan dibawa menuju ruang tahanan oleh para petugas keamanan. Bersama dengan itu, para penasihat hukum dipersilakan meninggalkan ruangan sidang. Apakah ada saksi atau orang yang mungkin memiliki informasi tentang kejadian tersebut? Kalau untuk saksi mungkin tadi udah ada yang dibawa kan tadi siapa tuh kalau nggak salah Ibu Tiara dengan Ibu Nur itu saksinya. Apakah korban memiliki konflik atau masalah tertentu dalam hidupnya yang mungkin terkait dengan kejadian ini? Kalau untuk dengan klien saya sepertinya sih tidak, karena dibilang kan tadi dari klien saya kalau Bapak Ihsanul ini baik, terus dia juga nggak pernah sangkut paut dengan Bapak Ihsan. Baik. Bagaimana perasaan Anda setelah mendengar berita tentang kematian korban? Sejujurnya saya merasa sangat sedih dan terkejut atas insiden yang menimpa ayah saya, karena ayah saya itu adalah ayah yang baik yang sudah dikenal oleh masyarakat dan ayah yang baik untuk anaknya dan selalu ingin membuat anaknya bahagia. Selain itu, ayah saya juga pernah menjanjikan satu hal kepada saya, yaitu akan selalu berada di saya. Jadi seperti itu.